Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Rifani dan Rina Yuniawati akan menjelaskan tentang penerapan data mining untuk menganalisis ketersediaan pakaian menggunakan metode C4.5. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas data warehouse. Saat ini, ada banyak kegiatan dilakukan secara online, salah satunya yaitu jual beli pakaian dengan beberapa faktor yang ada, seperti bahan pakaian, harga jual, juga ketersediaan pakaian tersebut. Kita juga butuh sistem untuk merekomendasikan ketersediaan stok pakaiannya, ada atau enggak gitu. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan data mining untuk menganalisis ketersediaan pakaiannya, yang atributnya terdiri dari barcode, kategori, bahan, harga jual, dan ketersediaan ready atau sold. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu data mining. Data mining memiliki arti menganalisis data dari perspektif yang berbeda, juga meringkasnya menjadi informasi yang berguna. Jadi tujuannya itu untuk menemukan pola atau menemukan hal penting lainnya yang biasanya enggak kita ketahui keberadaannya di mana gitu. Sehingga data yang sudah dikumpulkan akan disimpan ke dalam database, kemudian diproses dan dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan dalam melihat informasi yang digunakan. Lalu ada 5 tahapan data mining akan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita melakukan praktek atau menemukan polanya, kita perlu melakukan yang namanya tahap-tahap. Tahap-tahap dari data mining terdiri dari 5. Yang pertama ada data selection, yaitu pemilihan himpunan data atau memfokuskan pada suatu set variabel atau sampel data di mana penemuan akan dilakukan. Yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Jadi kita bersihkan dulu data-data yang merupakan proses operasi dasar seperti penghapusan noise yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada transformation, yaitu merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk diproses data miningnya. Oke, yang keempat ada data mining, yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Yang terakhir yaitu ada interpretation atau evaluation. Tahap ini merupakan bagian dari proses yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan itu bertentangan atau enggak gitu. Nah, itu tadi tahapan data mining. Selanjutnya yaitu algoritma C4.5. Apa sih algoritma C4.5 itu? Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree, yaitu untuk mengklasifikasikan dan memprediksi data yang sangat kuat juga terkenal gitu. Metode ini mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan sehingga aturannya dapat dengan mudah dipahami. Untuk mengaplikasikan itu semua tadi yang kita bahas, kita juga memerlukan software, yaitu RapidMiner. Software ini nggak dibutuhkan kemampuan codingnya, karena semuanya udah disediakan. RapidMiner merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Dr. Markus Hofmann dari rapid.ai.com dengan tampilan GUI sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak ini. Lalu kita buka aplikasi RapidMiner Studio. Sebelum kita melakukan praktek, yang pasti kita harus mempersiapkan dulu data yang udah ada. Di sini kami menggunakan Excel, ya harus Excel, formatnya XLS. Jangan lupa simpen di mana, cari dulu datanya, kan ada di desktop tuh ya. Buka dulu. Lalu klik data latih. Next. Nah, ini data-datanya, ada 6 atribut yang akan kita pakai. Lalu
change tipe jadi binominal. Kenapa binominal? Karena datanya cuma 2, ready dan sort. Jika datanya lebih dari 2, maka kita pilihnya polinominal. Lalu change role, yaitu kita klik label. Lalu kita pilih operator retrieve, yaitu untuk mengimport data yang bakalan kita ujiin di model klasifikasi ini dengan format yang file Excel tadi. Lalu kita cari datanya yang tadi udah diimport, yaitu data latih. Lalu kita pilih model klasifikasi yang akan kita gunain, yaitu pakai decision tree, dan disambungkan ke node-nya. Setelah itu kita cari apply model untuk menjalankan model klasifikasi tersebut. Tadi kan udah tuh ya data latih. Nah, sekarang kita pilih lagi yang keduanya, retrieve-nya, untuk menguji yang data uji tadi. Cari di sesuai yang kalian simpan aja di mana, yaitu tadi kan nyimpennya di di desktop tuh ya, langsung aja klik di desktop. Lalu klik performance yang terakhir ini untuk kita dapetin nilai akurasinya berapa dan performanya itu berapa. Nah, ini hasil-hasilnya udah keluar, yaitu segini deh. Kita prediksiin di tabel Excel, yaitu yang kita prediksi benar itu 20, yang habis itu 10, jadi hasilnya 66%. Oke, makasih ya. Itu dia presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.